Bapak saudaraku semuanya, senang berjumpa kembali dengan Bapak saudara. Buat saat ini, saya percaya bahwa keadaan hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Situasi dan kondisi hari-hari ini memang tidak menentu, Bapak saudara. Tapi satu hal yang kita harus yakini bahwa selagi matahari bersinar, selagi nafas hidup kita masih ada harapan. Tetap ada harapan. Yang percaya katakan amin, Bapak saudaraku. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan saudara. Saya berikan tema masih ada harapan. Sekali lagi saya berikan temanya masih ada harapan bagi saya dan saudara. Amin. Ada sebuah lagu yang saya ingat saudaraku. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Lagu itu berkata begini. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus, Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu. Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Amin saudaraku semuanya. Dia tahu, dia ada dalam setiap keberadaan kita saudara. Dia sanggup pulihkan setiap keadaan kita. Amin, saudaraku. Apa yang harus kita kerjakan saudara? Apa yang harus kita lakukan ketika dalam keadaan yang tidak menentu, tetapi masih ada harapan? Yang pertama saudaraku adalah mari datang kepada Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 28 berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Yesus ngomong kepada setiap kita saudara. Apapun keadaan kita hari-hari ini, Yesus mengajak setiap kita. Dan dia berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu. Artinya tidak terkecuali siapapun kita saudara. Yesus mengajak kita untuk datang kepada Yesus. Amin saudaraku. Karena kita percaya di dalam Yesus selalu ada kelegaan. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan saudara. Di dalam Yesus selalu ada kekuatan yang baru. Bahkan di dalam Yesus kita selalu berkata, Tuhan engkau baik. Dan kita bisa mengucap syukur kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin saudara. Saya memberikan sebuah contoh saudaraku bagaimana Daud. Ketika Daud mengalami keadaan yang sangat terjepit. Ketika Ziklag dibakar saudara. Dia mengalami keadaan yang sangat terjepit. Para pemuka saat itu, bangsa Israel saudaraku, mereka mau melempari Daud saudara. Itu terambil dari 1 Samuel 30 ayat ke-6. Saya baca bagi bapak saudara semuanya. Dan Daud sangat terkejut karena Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi bapak saudaraku semuanya, apapun keadaan saudara hari ini, apakah saudara dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu saudara, tapi kalau kita lihat apa yang dikerjakan oleh Daud, dalam keadaan terjepit itu, dia datang kepada Yesus, menguatkan hatinya kepada Yesus, menguatkan kepercayaannya hanya kepada Yesus bapak saudaraku. Makanya tadi saya berkata di dalam Matius 11 ayat 28 berkata bahwa marilah datang kepadaku semua yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Yesus yang ngomong. Jadi apapun keadaan Bapak Ibu hari-hari ini, mari datang kepada Yesus. Kenapa? Karena dalam Yesus ada harapan. Lalu yang kedua saudaraku, pegang janji Yesus. Yang kedua, pegang janji Yesus saudara. Apa janji Yesus bagi setiap kita? Di dalam Yohanes 14 ada yang pertama 16
17a dan 18. Saya mau bacakan kepada kita semua saudara. Yohanes 14 ayat pertama berkata begini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Bapak Saudaraku, apapun keadaan kita hari-hari ini, pegang janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepada aku. Itu Yesus yang ngomong. Itu bukan saya yang ngomong saudara. Tapi Kristus Yesus yang ngomong. Jangan gelisah hatimu. Apapun keadaan kita hari-hari ini, jangan gelisah hati kita saudara. Pegang janji firman Tuhan. Pegang janji Yesus. Janji Yesus bagi setiap kita adalah Roh Kudus, Roh penghibur atau Parakletos saudara. Dia memberikan penghiburan bagi setiap kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita saudara. Menjadi Raja yang berkuasa dalam hidup kita. Bersamaan dengan itu Roh Kudus turun atas setiap kita. Dan Roh Kudus itu tinggal dalam setiap kehidupan kita. Dan Roh Kuduslah yang memberikan kepada setiap kita kemampuan kekuatan hari-hari ini. Untuk kita tetap menantikan janji Yesus. Apapun janjinya bagi setiap kita hari-hari ini. Pemulihan kah? Kesembuhan? Pegang janji firman Tuhan. Pegang janji Yesus. Roh Kudus ada pada setiap kita. Dan Roh Kudus itulah nanti yang mengerjakan segala sesuatu. Amin saudaraku semuanya. Saya ketika mengalami yang namanya sebuah tekanan pada waktu pandemi. Di awal-awal Bandung terjadi. Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya hanya bilang begini. Engkau berjanji kepada aku Tuhan. Bahwa ketika saya pegang janji Yesus yaitu Roh Kudus. Turun kata saya. Maka saat itulah saya mengalami kekuatan yang baru. Saya bisa berdoa. Saya bisa menyembah Tuhan. Saya bisa mengekspresikan bagaimana cinta kasih Tuhan kepada saya. Kenapa? Karena pada saat terjepit itu pun, pada saat saya mengalami tekanan yang begitu hebat menurut saya saudara ya, menurut saya. Mungkin menurut orang lain enggak sih, biasa-biasa saja. Tapi menurut saya, disitulah saya pegang janji Yesus. Saya datang kepada Yesus, saya pegang janji Yesus. Mengapa? Karena di dalam Yesus selalu ada harapan. Selalu ada harapan saudara. Jadi saya mengimbau Bapak Ibu semuanya, apapun keadaan saudara, dengan keadaan yang morat-marit hari ini ya, pekerjaan juga kita susah, mendapatkan uang juga susah. Mari pegang janji Yesus. Mari pegang apa yang Yesus janjikan bagi setiap kita. Karena Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita sebagai yatim piatu. Lalu yang ketiga saudaraku, yang terakhir adalah melangkah dengan iman. Mari melangkah dengan iman. Seberapa besar pun hari ini yang ada di tangan saudara. Mari melangkah dengan iman, libatkan Tuhan di dalam hal itu. Dalam 1 Raja-Raja, pasal yang 18, ayat yang 43 sampai dengan 44 berkata seperti ini saudaraku. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, Tuhan, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Sampai 7 kali saudaraku. Elia menyuruh bujangnya untuk melihat apakah sudah ada tanda-tanda mau datang hujan. Bujangnya berkata, tidak ada tanda-tanda. Lalu ayat yang ke-44 berkata begini. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Kata Elia. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Jadi saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca akan cerita ini, bahwa ini kan tidak ada hujan pada waktu itu, ya. Tetapi Elia berdoa, dia bilang coba kamu lihat, dia ngomong kepada
ketika Elia berdoa saudaraku, dia ngomong kepada bujangnya, coba kamu lihat masih ada awan nggak atau ada tanda-tanda nggak bahwa hujan akan datang. Lalu bujangnya bilang tidak ada. Sampai ke-7 kali dia berkata tidak ada. Lalu yang ke-7 kalinya, maksudnya urutan yang terakhir, iya ke-7 kalinya saudaraku, dia ngomong kepada Elia, dia berkata, ada awan sebesar telapak tangan. Lalu dia bilang kepada bujangnya saudara, bilang sama Ahab, cepatan pergi, jangan nanti dia kena hujan. Nah pada akhirnya memang Ahab kena hujan. Karena hujan turun begitu derasnya. Jadi apapun keadaan kita di hari ini saudaraku, masih ada harapan. Poin yang ketiga adalah melangkah dengan iman. Mari libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita saudara. Yakobus pasal yang keempat berkata bahwa ayat 13 berkata, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Mari libatkan Tuhan. Berbisnislah atau seberapapun modal saudara hari ini, libatkan Tuhan di dalam itu. Kita percaya ketika Tuhan menyertai, maka kita mendapatkan mujizat. Dan ketika Tuhan menyertai, maka ada keberhasilan demi keberhasilan yang kita terima. Sebagaimana Yusuf, ketika Tuhan menyertai Yusuf, apapun yang dia kerjakan, saudara, berhasil. Amin, saudaraku. Jadi masih ada harapan. Masih ada harapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang begitu merebah hari-hari ini. Masih ada harapan. Tadi poin yang pertama saudaraku apa? Datang kepada Yesus. Lalu poin yang kedua, pegang janji Yesus. Apa janjinya? Roh Kudus tinggal dalam setiap kita. Dan Roh Kudus itulah akan memampukan setiap kita untuk berjalan, melangkah dari satu langkah kepada langkah yang berikutnya. Dan kita percaya Roh Kudus akan memberikan kepada setiap kita kekuatan. Dan Roh Kudus akan memulihkan setiap keadaan kita. Makanya Yohanes 14 ayat 1 berkata, jangan gelisah hati kita saudara. Lalu yang ketiga, melangkah dengan iman. Amin. Amin saudaraku. Sebagai kesimpulan, dalam pembahasan saat ini saudaraku adalah, apapun keadaan setiap kita, mari datang kepada Yesus saudara. Jangan datang ke tempat yang lain. Mari datang kepada Yesus. Pegang janji Yesus, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam setiap hidup kita. Aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dengan cara apa? Ngobrol dengan Roh Kudus. Ngobrol itu ya apa adanya di hadapan Tuhan, ya. Lalu melangkah dengan iman. Mari melangkah dengan iman karena kita percaya masih ada harapan. Amin, saudaraku semuanya. Puji Tuhan Bapak saudaraku. Kita berdoa saudara. Dan sebelum kita berdoa, mari angkat tangan Bapak Ibu semuanya. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Tuhan sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Amin. Kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur, kami percaya bahwa selalu ada harapan. Kami percaya masih ada harapan ketika kami datang kepada Yesus, ketika kami pegang janji Yesus yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, dan kami tidak perlu lagi gelisah, kami tidak perlu lagi khawatir, karena kami tahu Roh Kudus akan menuntun kami supaya kami dapat melangkah dengan iman kami Tuhan buat hari-hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Materaikan firman-Mu di dalam perenungan kami, dalam pengambilan keputusan kami hari-hari ini, supaya apapun yang kami kerjakan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami, buat janji-Mu bagi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkat-Mu melimpah bagi setiap mereka yang bagi hamba-Mu dan Bapak Ibu Saudara yang melihat melalui
tayangan ini ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apabila Bapak Saudara diberkati dengan sharing firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara jangan melupa untuk subscribe, lalu bagikan kepada orang lain, supaya kita sama-sama saling menguatkan dan iman kita tetap bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.